itu harus ditakuti orang, harus disenangi oleh orang banyak, harus bisa adil, harus bisa gini. Terus orang-orang Muslim tanya, nah terus siapa yang paling cocok? Umar. Mantap. Akhirnya Umar dilantik jadi khalifah. Umar bingung, waduh gimana ini? Jadi khalifah berat nih. Harus mikir gini. Tapi Umar nggak mau susah sendiri. Umar ngajak Said, karena kamu salah satu orang milih aku. Ayo sekarang kamu tak jadikan gubernur di namanya Himes. Apa bacanya? Himes ya. Kamu jadikan gubernur di Himes. Kamu kan juga orangnya juga amanah. Said malah nolak. Ya gak mau, karena aku kan cuma mengajukan kamu. Buat apa aku juga ikut jadi gubernur? Jadi gubernur itu susah. Sama Umar dipisui loh. Celakalah kamu. Kamu yang nunjuk aku. Kamu ini kan buruk makta. Kamu nunjuk orang tapi kamu sendiri gak mau ditunjuk loh. Gimana kamu ini? Akhirnya wis mau gak mau Said ini dijadikan gubernur Himes. Said dijadikan gubernur Himes. Ketika itu sebelum berangkat ke Himes, dia itu ditanyai, kamu mau gaji berapa? Soalnya jadi gubernur ini susah, berat, harus menghidupi orang-orang banyak. Said menolak, nggak usah digaji. Gajiku dari Baitul Mal kemana sudah cukup, nggak usah ditambahi lagi. Padahal gajinya itu sedikit, sangat sedikit sekali. Cuma ya bisa cuma untuk dirinya sendiri, sama keluarganya toh. Akhirnya Said pergi ke Himes. Balik ke Himes dengan bekal yang sedikit. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak ada kabar dari Himes, dari Said bin Amir. Waktu itu Umar ini mau ekspedisi, mau kalau bahasanya Jokowi itu belusuan, mau belusuan. Sebelum belusuan dia itu punya agen-agennya itu disebar ke wilayah-wilayah, gubernur untuk tanya, di tempatmu ini ada orang fakir miskin nggak? Kalau ada orang fakir miskin didata biar nanti dikasih dari Baitul Mal. Ketika utusannya Umar ini ke Himes, ke tempatnya Said, ditulis yang orang fakir miskin itu fulan ini, dan salah satunya itu Said bin Amir. Ketika sampai di tangan Umar, ditanya, fulan ini aku tahu, fulan tahu. Loh, Said bin Amir ini siapa? Ditanyai. Terus dijawab, Said bin Amir ini adalah pemimpin kami. Kalau apa ya nyebutnya ya? Pemimpin wali gubernur kami. Loh, gubernurmu kok malah kiri? Loh, gubernurmu dari kemana-kemana itu makan apa? Akhirnya karena Umar kasihan, Umar itu mengirim balik utusannya untuk membawa 1.000 dinar. 1.000 dinar. 1 dinar itu sekarang 1 dinar itu kan 1 kilogram emas. 1 kilogram emas itu sekarang 900.000. 900.000 kali 1.000 berapa? Wes banyak lah pokoknya wes itu. Sudah itu ketika utusan datang dari Umar, utusannya Umar ke Himes lagi, ke Said diberikan 1.000 dinar. Tapi Said malah menolak. Kayak dapat uang itu kayak musibah. Nah ini, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia itu bingung banget. Aduh, uang ini mau terapakan? Kemudian karena istrinya juga bingung. Aduh, tanya suamiku ini kenapa sih? Didatangi sama istrinya. Wahai suamiku, ada apa sih kamu kok kelihatannya bingung gitu? Apakah Amirul Mukminin atau Amirul Mukminin Umar telah meninggal? Saya jawab, bukan, bahkan lebih berat daripada itu atau lebih menakutkan daripada itu. Istrinya tanya, "Lah terus apa?" Said jawab,
Aku telah dimabukkan oleh dunia untuk mengacaukan akhiratku. Padahal orang miskin ini, orang miskin dikasih 1000 dinar masih nolak. Jadi ketika sudah itu istrinya nggak tahu kalau dikasih 1000 dinar, karena istrinya ikut-ikut suaminya. Ya wes tak bantu, wes apa yang bisa tak bantu. Saya bilang, wes kamu bawa beberapa kantong-kantong, ini ada sumbangan yang bisa kita bagikan kepada orang-orang fakir miskin. Akhirnya istrinya bawa kantong-kantong, uang 1000 dinar tadi dibagikan ke dalam beberapa kantong dan disebar ke semua orang Himes, ke semua rakyatnya siapa? Said. Tanpa satu dinar pun Said ini mengambil. Tidak lama setelah kejadian ini, akhirnya Umar belusuan ke Syria, ke Syam. Sampai akhirnya Umar ini belusuan ke salah satu daerah namanya Al-Quwaifah. Al-Quwaifah itu ada 2, Kufa sama Himes. Kufa itu kalau zamannya Abbasiyah kalau nggak salah. Kufa itu salah satu tempat yang dijadikan pusat peradabannya orang-orang Muslim. Jadi salah satu perpustakaan paling besar waktu itu ada di Kufa. Nah, terus ini gambaran kondisi terkini rumah Said. Jadi ada uang itu bukannya diambil malah disapu. Nah, ketika Umar datang ke Himes, Umar itu disambut oleh penduduk kota-kota tersebut. Karena ya namanya pemimpin biasalah disamperi sama rakyat-rakyatnya. Samperi seret. Ketika Umar duduk di suatu tempat, Umar mendengar keluhan, tanya-tanya ke warganya Said. Dari khalifahmu ini, dari pemimpinmu ini ada keluhan enggak? Ternyata para penduduk itu punya keluhan tentang kinerja pegawainya Said ini dan juga si Said sendiri, pemimpinnya sendiri. Umar bingung loh. Kayaknya si Said ini kerjanya bagus sih. Gak pernah ada keluhan dari orang lain tentang buruknya Said. Akhirnya Said didudukkan. Said dipanggil didudukkan sama orang banyak, sama dilihat warga-warganya. Ternyata ada 4 persoalan yang dimasalahkan sama warganya Said. Yang pertama, persoalan mengenai Said yang tidak keluar rumah sampai siang hari. Jadi setiap pagi itu dia cuma di rumah tok. Dan Said menjawab, demi Allah tadinya aku tidak mau mengatakan hal ini. Berarti Said ini memang menjaga hal ini, menjaga privasi kegiatannya ini. Namun karena ini harus disampaikan, maka aku pun akan menceritakannya. Aku tidak punya pembantu di rumah, sekelas khalifah, gak punya pembantu. Sekarang kalau lihat Jokowi, pas pampresnya ada berapa? Ada kalau 1 kompi tentara itu ada. Setiap kali aku bangun di pagi hari, maka aku harus menumbuk gandum buat keluargaku. Kemudian aku harus mengaduknya dengan perlahan sehingga yang menjadi ragi. Lalu aku buatkan roti untuk keluargaku. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk mengurusi permasalahan manusia, untuk mengurusi warga-warganya. Jadi setinggi-tingginya jabatannya si Said, dia itu masih masak-masak sendiri. Gak ada namanya pembantu, gak ada namanya yang bantu-bantu, yang jaga-jaga itu gak ada. Said itu mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Cuma ya dibantu sama keluarganya saja. Soal pertama clear. Soal kedua, Said tidak melayani keluhan saat malam. Jadi kalau malam itu kalau ada orang ingin curhat, sama Said itu gak digobres. Ada orang tok-tok, ada orang mengetuk-ngetuk pintunya, sama Said itu pintunya gak dibuka. Terus dijawab oleh Said, demi Allah sungguh aku juga sungkan untuk menceritakannya. Aku telah membagi waktu siangku untuk berkhidmat dalam urusan mereka, dan waktu malamku untuk Allah. Jadi kalau siang dikhususkan, kalau siang berarti aku harus mengurusi wargaku. Tapi kalau malam waktunya aku sama Allah saja.
Jangan ada seorang pun yang menggangguku. Persoalan kedua clear. Persoalan ketiga, ada satu hari khusus dalam satu bulan di mana saya tidak keluar rumah. Jadi misalnya setiap September, setiap bulan, setiap tanggal 25 atau 28, Said itu nggak pernah keluar rumah. Dijawab sama Said, aku tidak memiliki pembantu, hai Amirul Mukminin, dan aku tidak memiliki baju kecuali yang sedang aku pakai ini. Aku mencucinya sebulan sekali dan aku menunggunya hingga ia kering. Dan pada penghujung hari baru aku dapat keluar menemui mereka. Jadi Said itu bajunya cuma satu tok. Jadi kalau kamu punya baju lebih dari satu, berarti kamu itu sudah kaya. Karena seorang pemimpin seperti Said yang termasuk fakir sih, termasuk miskin, itu orang miskin itu kalau dikatakan bahwasanya bajunya itu cuma satu. Kalau bajumu satu lemari, nah itu kaya berarti. Meskipun jelek-jelek semua, tapi kaya karena bajumu banyak. Persoalan terakhir, mengenai Said yang tidak peka dengan sekitarnya. Jadi Said ini sering duduk-duduk sama orang itu ditegur, dijak omong. Said itu nggak ngereken, nggak peka Said. Terus dijawab sama Said, aku menyaksikan pembunuhan Hubay bin Adi pada saat aku musyrik, dan aku melihat para penduduk Quraisy memotong jasadnya, dan mereka bertanya kepada Hubay, apakah kau ingin Muhammad menggantikanmu di sini? Ia menjawab, maksudnya Hubay menjawab, demi Allah aku tidak suka merasa aman dengan istri dan anakku, padahal Muhammad sedang dicucuk itu ditusuk duri. Berarti lebih baik Hubab ini dipotong-potong daripada Muhammad ditusuk duri. Dan aku selalu teringat akan hari itu. Dan mengapa aku tidak menolongnya sehingga aku menduga bahwa Allah tidak mengampuniku. Maka aku pun hilang kesadaran karenanya. Jadi dia itu kayak mabuk gitu. Ditanyanya apa, disapa kayak kesadarannya hilang. Ternyata dia itu oleng. Ternyata dia itu masih kepikiran Hubab terus sampai dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, dia itu memikirkan Hubab. Ya, quote of the day. Belum ya. Saya kemudian karena mendengarkan kesaksiannya Said, Umar percaya. Kepercayaannya Umar itu bertambah dan orang-orang warganya itu juga percaya. Akhirnya Said diberikan uang 100 dirham lagi sama Umar. Namun Said dan istrinya ya sama seperti tadi, malah membagikannya ke orang-orang janda, yatim, orang miskin, orang fakir. Nah hari ini, pelajaran kali ini tutup dengan quote of the day. Dari Sa'id bin Amir kita dapat contoh nyata bahwa tiket akhirat dapat dibeli dengan harta dunia. Arfatul Ahkam Ar-Razi. Ya mungkin hadam ini kalau ada kesalahan itu mulai dari saya, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.